Oke teman-teman, setelah kita kemarin sudah belajar tentang dasar komputer yang pertama, nah di sini saya akan coba untuk memberikan tutorial juga dan informasi kepada teman-teman untuk dasar komputer yang kedua. Nah, untuk dasar komputer yang kedua kali ini kita akan coba belajar tentang pada menu setting ya. Tentu pada saat kalian baru membuka aplikasi, nah di aplikasi ataupun di laptop kalian tuh ada yang namanya setting ataupun pengaturan. Nah, pengaturan itu mencakup beberapa aturan yang ada di laptop kalian masing-masing. Nah, langkah yang harus kalian lakukan pertama kali adalah silakan kalian coba hidupkan kembali laptop ataupun PC kalian atau komputer kalian. Kemudian kalian coba masuk ke menu yang namanya Start yang ada di bawah sini ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan Windows 11 untuk tombol startnya itu berada di tengah, tapi kalian menggunakan Windows 10 itu berada di sebelah kiri. Nah, silakan kalian klik aja Start. Kemudian kalian ketik pada pencarian sini yaitu setting ya, teman-teman. Setting. Nah, akan muncul seperti ini tulisannya settings. Kalian klik kiri aja. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, disinilah teman-teman bisa mengatur kustomisasi dari Windows kalian masing-masing ya. Nah, yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya display, yang dimana kita bisa mengubah ya untuk kontras dari cahaya laptop kita, kemudian kita bisa menggantinya ke mode malam. Nah, itu sudah kita pelajari pada part yang video pertama kemarin ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba pelajari yang namanya language and region. Nah, language and region ini kita bisa mengubah bahasa yang ada di dalam laptop kita ya. Jadi, kalau untuk saat ini untuk bahasa yang digunakan di Windows saya adalah bahasa Inggris ya teman-teman, yaitu bahasa Inggrisnya Amerika. Nah, kalau misalnya kalian pengen mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, nah ini kalian bisa coba ubah English Indonesia teman-teman. Nah, nanti kita coba klik sign out, maka otomatis kalian bisa langsung mengubahnya bahasanya ke Indonesia. Atau kalau misalnya kalian ingin menambahkan bahasa yang lain, kalian bisa klik tombol yang namanya add a language. Nah, kalian klik aja, kemudian kalian bisa cari nih bahasa yang ingin kalian pakai ya teman-teman. Apakah kalian pengen menggunakan bahasa Arabik, kemudian juga bahasa negara-negara lainnya. Karena di sini sudah support dengan bahasa yang lain seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian sudah, nanti secara otomatis akan diinstalkan. Oke, selanjutnya di sini untuk negara kita ya, ataupun posisi kita saat ini yaitu berada di Indonesia. Kita pilih aja Indonesia, tapi kalau misalnya kalian berada di luar negeri, misalnya India atau di Irak, nah silakan kalian pilih aja negara tersebut. Kemudian juga di sini untuk formatnya, nah kita pilih yang recommended aja karena di sini sudah disediakan recommended. Kita klik recommended. Kemudian di sini untuk typing ataupun keyboard kita. Nah, di bagian sini kita checklist saja semuanya, kita buat default ya, kita tidak perlu ubah-ubah lagi karena takutnya nanti pada saat kita ubah-ubah otomatis kita akan kebingungan sendiri karena kita tidak bisa untuk mengembalikannya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya administratif. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting ya teman-teman karena kita hanya menggunakan laptopnya seperti biasa. Kemudian juga di sini ada Windows Backup. Nah, Windows Backup ini kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah backup yang ada di Windows kalian, dan di sini untuk sinkronisasinya itu menggunakan aplikasi OneDrive yang sudah disediakan oleh Microsoft. Nah, kita coba klik Manage Synchron Setting. Nah, kalau misalnya kita sudah klik Manage Synchron Setting, apa saja yang pengen kita backup? Di sini ada dokumen, ada pictures, kemudian juga ada desktop, kemudian juga ada musik dan juga video. Dan di sini disediakan 5 GB maksimal oleh OneDrive. Kalau misalnya kita pengen menambahkannya, menambah kapasitasnya, kita bisa upgrade aja, kita klik Get More Storage. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen backup semuanya, tinggal di checklist aja ini ya, diklik kiri, nanti dia otomatis ready to backup, seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah, kalian klik Save Change. Kemudian di sini juga ada privacy. Privacy-nya kita bisa lihat ada tentang privacy dashboard, privacy statement. Nah, ini jarang banget digunain ya. Kemudian juga setelah itu kita masuk ke menu yang namanya sistem. Nah, kalau sistem ini sebenarnya kita bisa atur ya. Kemarin kita sudah belajar tentang display, yang dimana kita bisa mengubah background, kemudian sound-nya. Nah, kalau sound ini sebenarnya kita cukup menggunakan speakers ya. Jadi speaker itu
ada beberapa jenis dari laptopnya. Sebenarnya kalau kalian menggunakan speaker, nah nanti akan muncul nih nama speakernya itu provider dari mana, itu Realtek. Nah kemudian juga untuk tesnya kita bisa tes aja nih seperti ini. Nah kalau untuk speakernya, nah ini ada jenisnya, ada 24 bit. Nah saya sarankan untuk yang paling tinggi ya 24 bit 48.000 Hz seperti itu. Kemudian juga di sini kita buat default aja untuk speakernya ataupun soundnya. Setelah itu di sini ada notification. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin mendapatkan notifikasi ya kadang-kadang pada saat kalian membuka WA atau membuka email, nah itu banyak banget tuh notifikasi yang muncul di Windows kalian. Nah, kalian bisa nonaktifkan aja nih. Nah, kalian klik kiri aja, nanti otomatis notifikasinya nggak muncul ya. Tapi saya sarankan untuk diaktifkan karena takutnya nanti kita nggak tahu ya tiba-tiba ada pesan masuk, nah tiba-tiba kita nggak tahu notifikasinya di mana. Tapi kalian bisa pilih salah satu ya, misalnya ada beberapa aplikasi yang pengen benar-benar kalian nonaktifkan notifikasinya, kalian cari aja nih. Misalnya nih, kalau notifikasi dari My HP, nah kalian pengen nonaktifkan, kalian klik aja nonaktifkan. Karena di sini saya menggunakan browser Opera karena banyak banget notifikasi saya nonaktifkan. Jadi saya pilih salah satu aja seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, sini ada fokus, ada power baterai. Nah, power and baterai. Nah, jadi power and baterai ini kita bisa manfaatkan yang namanya baterai saver ya. Jadi baterai saver ini kegunaannya adalah pada saat baterainya itu 20% ya. Jadi semuanya itu yang berkaitan dengan aktivitas lumayan berat itu akan langsung diberitahu dan juga kita diberitahu untuk segera di charger. Jadi kita aktifkan aja nih. Turn battery saver on automatically. Jadi baterai saver ini akan otomatis hidup pada saat baterainya berada di 20%. Tapi kalau misalnya kalian mengaktifkannya di 30%, ya nggak apa-apa, asalkan jangan di bawah 20%. Kenapa? Takutnya nanti kalian tidak sadar menggunakan laptop kalian, terus tiba-tiba laptop kalian mati ataupun ngedrop. Nah itu bahaya banget buat baterai kalian, kesehatannya ya. Apalagi kalau misalnya kalian sering menggunakan laptop kalian untuk Zoom ataupun kalian sering menggunakannya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat seperti AutoCAD atau programming maupun coding seperti itu. Nah, ini silahkan kalian aktifkan aja untuk turn battery savernya. Kemudian juga setelah itu, nah di sini ada power mode. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa pilih salah satu ya. Ada yang balance. Balance ini artinya seimbang. Kemudian juga ada best performance, artinya dia meningkatkan baterainya itu dengan performa terbaiknya, seperti itu. Nah, saya sarankan untuk best power efficiency. Jadi, kalian gunakan dengan seefisien mungkin, seperti itu. Oke, di sini ada screen sleep. Nah, jadi kalian bisa atur nih, kalau misalnya jadi kalau laptop kalian tuh masih keadaan hidup, nah jadi selama 3 menit itu apakah akan dinonaktifkan atau tidak. Jadi kita bisa atur aja nih selama 3 menit, 2 menit, atau 1 menit. Jadi kalau kalian tidak gunakan laptop kalian dalam keadaan hidup selama 3 menit, maka otomatis dia akan mati screen ataupun layarnya. Kemudian pada saat di charger juga nih, kalau misalnya tidak kalian gunakan selama 10 menit, nah otomatis dia akan mati seperti itu layarnya. Kemudian juga pada saat baterainya itu di kondisinya adalah pada saat tidur, nah jadi kalian aktifkan aja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tapi saya sarankan untuk rekomendasi yang seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa screenshot dan juga kalian bisa terapkan pada sistem yang namanya power and battery. Oke, selanjutnya di sini ada energi. Nah, oke, di sini kita bisa buat dalam bentuk dark mode ya. Kalau misalnya kalian pengen, kalian klik aja apply, nanti dia dalam bentuk dark mode seperti ini. Tapi saya coba modenya yang light aja. Nah, seperti ini aja. Nah, kalian bisa atur-atur aja sesuka hati kalian pada menu baterai ini ya teman-teman. Yang mana di energy recommendation kalian bisa pilih dark mode. Kemudian juga di sini kalau misalnya laptop kalian itu selama 3 menit tidak digunakan, maka otomatis dia sleep. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan ya. Oke, setelah itu kita sudah memahami tentang sistem yang ada di dalam baterai. Di sini ada yang namanya storage. Nah, storage ini artinya penyimpanan ya. Jadi di sini diberitahukan untuk Windows C saya, yaitu ukurannya adalah 231 GB dan tersisa 56,2 GB.
Jadi itu storage yang free-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat, sebenarnya ya kita bisa clean up aja yang ada di sini. Clean up recommendation, kemudian juga di sini kita bisa bersihkan ya. Nah, nantinya kalau misalnya sudah dibersihkan, nanti akan berkurang tuh untuk beban storage-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu yang namanya multitasking. Nah, kalau multitasking ini sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa tab ya. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan maksimal 20 tabs yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa tambahkan tampilan-tampilan yang lain. Oke. Nah, ini ada for developers. Kalau kalian sebagai programmer ya, kalian bisa aktifkan developer mode-nya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang lain seperti troubleshooting, recovery, project dispisi itu jarang digunain ya teman-teman, kecuali memang kalian bekerja di bidang teknisi. Biasanya troubleshoot ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui masalah yang ada di dalam Windows kalian. Tapi kalau untuk yang lain itu udah aman. Kemudian selanjutnya kita masuk menu ke yang namanya Bluetooth and Device. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen menambahkan device, kalian klik tombol Add Device, kemudian kalian klik Bluetooth. Nah, nanti dia akan melakukan pencarian dan nanti akan muncul nih nama perangkat kalian dan silakan kalian hubungkan aja seperti itu. Nah, ini ada mouse, ada touchpad, ada pen and Windows dan masih banyak lagi ya. Jadi kalian bisa manfaatkan aja. Kemudian di sini ada network and internet. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan pengen laptop kalian itu menjadi hotspot, sebenarnya kalian klik yang namanya mobile hotspot ini teman-teman, kalian aktifkan aja. Nah, maka secara otomatis laptop kalian itu bisa menjadi hotspot ya teman-teman. Jadi kalian tinggal share aja namanya, misalnya nama username-nya itu kursus privat, kemudian passwordnya ini. Nah, nanti kalian share ke teman kalian atau ke perangkat kalian. Kemudian ada proxy dan dial up. Nah, ini tidak sering digunain kalau misalnya kita masih mengenal dasar komputer. Kemudian selanjutnya ada personalization. Kita kemarin sudah belajar, yaitu kita bisa mengubah background, warna, tema, dan juga text input. Kemudian di sini ada apps. Nah, kita bisa melakukan uninstall apps menggunakan fitur yang namanya apps yang ada di sini. Kita klik install apps. Nah, nanti akan muncul nih nama aplikasi yang ingin kita install ataupun uninstall ya. Kita klik titik 3 yang berada di pojok kanan, ada tulisan yang namanya more option, kita klik uninstall aja. Nah, seperti itu. Jadi ada pop-up lagi, apakah kita pengen menguninstall, kita klik tombol uninstall. Misalnya nih, saya pengen uninstall Trio Tools. Kita klik uninstall, uninstall. Nah, maka otomatis nanti akan diarahkan ke langkah-langkah berikutnya, kemudian kita klik uninstall. Nah, otomatis dia langsung kehapus ya aplikasinya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian rasa laptop kalian itu cukup berat, ya kalian bisa coba untuk uninstall aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini ada accounts. Nah, kalau misalnya kalian pengen login ke akun Microsoft kalian, ya silakan kalian login, kalian daftar terlebih dahulu ya. Misalnya kalian menggunakan email ya nggak apa-apa, karena itu udah disaranin oleh Microsoft. Nah, di sini ada opsi kalau misalnya kalian pengen mengganti password kalian. Nah, kalau face recognition, karena di sini laptop saya belum support, jadi dia tidak bisa aktifkan face recognition. Fingerprint, ini sebenarnya bisa kalau laptop kalian punya yang namanya fingerprint ya. Kemudian juga ada PIN, nah ini sangat bisa sekali kalau misalnya kalian menggunakan PIN yang ada di laptop kalian, security key. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya Google Key ya kalau nggak salah. Nah, itu kalian bisa menggunakan security key ini. Kita klik manage ya. Nah, ini menggunakan USB port teman-teman. Jadi port USB. Jadi nanti akan ada security key di port USB tersebut. Kemudian ada password, kemudian ada picture password. Nah, jadi kita bisa aktifkan beberapa mode keamanan. Jadi di akun ini kita bisa aktifkan sandi-sandi yang ingin kita aktifkan. Kalau misalnya suatu-waktu ada orang yang ingin mengambil laptop kita, dia tidak mengetahui sandi dari laptop kita. Ada time and language. Nah, kalau time and language ini kita bisa atur berdasarkan posisi kita saat ini ya teman-teman. Misalnya di sini posisi kita ada di Bangkok atau Hanoi, Jakarta. Nah, kita atur aja +7 teman-teman.
Setelah itu di sini ada gaming, ya gaming bar, ada notifikasi, grafiknya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian ada aksesibilitas. Nah, kalau misalnya kalian pengen ubah ke ukuran teksnya menjadi besar, itu kita bisa atur ke menu yang namanya text size. Nah, ini kita ubah nih. Kalau untuk previewnya seperti ini nantinya. Kemudian kita klik apply aja. Nah, ini saya ubah ke defaultnya aja menjadi 109. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian kurang puas, kalian tarik aja menjadi 120. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian juga di sini ada privacy and security. Nah, kita bisa mencari ataupun melacak laptop kita dimanapun menggunakan fitur yang namanya Find My Device. Nah, kita cari aja nih. Jadi asalkan kalian itu udah login ya ke akun Microsoft kalian masing-masing. Untuk video tutorialnya sebenarnya saya sudah buatkan ya pada video sebelumnya untuk login menggunakan akun Microsoft. Silahkan kalian ikuti. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya Windows Update. Jadi kalau misalnya kalian pengen menonaktifkan Windows Update kalian, sebenarnya kalian cukup klik selama misalnya nih, selama berapa minggu nih. Jadi extend for 3 weeks. Nah, jadi selama 3 minggu nanti dia tidak melakukan update pada Windows kalian. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah teman-teman dasar komputer yang kedua ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengetahui lebih dalam tentang seputar ilmu komputer dasar, kalian bisa subscribe channel YouTube Kursus Privat, dan jangan lupa kalian nanti share video ini sebanyak-banyaknya bagi kalian yang memang mempunyai teman atau kerabat ataupun keluarga yang benar-benar membutuhkan kursus komputer. Dan juga kami menyediakan kursus privat komputer dengan biaya mulai dari Rp99.000. Dan itu sudah sangat terjangkau ya teman-teman. Dan juga nanti kalian bisa mendapatkan recording Zoom-nya. Oke, semoga videonya bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.